Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi babin nahyi anil bid'i wa muhdatsatil umur. Wa an Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was suhfati wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-barakah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lah idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Rawahu Ahmad. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pelugum sami pada pengajian di bulan mangkin niki selalu dalam sehat dan ada suara. Nggih, kembali jamaah sami rahimakumullah di pengajian temangkin niki yang pelugum sami selalu dalam sehat walafiat dan ticat aman, tenang, lebih-lebih dengan nikmat hujan sawanta mulai entun, dan niki akan membawa kebahagiaan bagi itu, kebahagiaan bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di semesta niki adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap hujan semulai turun niki akan membawa keberkahan bagi seluruh makhluk, membawa kebaikan dan keberkahan bagi tiang puluh sami, dan didin baik yang ke hujan niki akan membawa musibah dan petaka di tengah-tengah keluarga tiang puluh sami atau dimanapun berada. Di pengajian makin niki masih kita berada di akhir-akhir hadis tentang wujub al-inqiyad li hukmillahi ta'ala, yaitu berkaitan dengan wajibnya tunduk patuh kepada hukum-hukum, kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niki hadis-hadis niki penting dari sangun lebun dunia niki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mengharapkan kehidupan akhirat yang baik. Hadis-hadis niki berisikan tentang bimbingan-bimbingan tata cara, tata kerama atau akhlak-akhlak sa mahmudah, sa terpuji yang mana lamun tuah beri akhlak terpuji, akhlak sa bagus mulia niki, maka Allah akan mencintai tiang pelugum sami. Antar itu manusia saling akan mencintai, bahkan makhluk-makhluk hewan-hewan niki pun akan ikut mencintai lamun memiliki akhlak sa terpuji. Contoh le bebia niki sudah jadi almarhum Papu Hayagaran lupa aksa cukup tinggi akhlaknya kepada makhluk pada zaman-zaman lain, zaman-zaman lapah, zaman ukuran kungku inanimat niki risid begete
pada waktu itu bahkan tuagam tahun badai sak lamun parin apalagi rekat dan kenyakan waya tegetek maka mun pian titi pihak titi ele rorong ukuran jog bangket niki untuk memudahkan dengan bau pari sen begetek juk ni. Bahkan teres pun ceriten sediahan pihak-pihakan jambat-jambat langan nak liwat. Maka niki adalah puncak akhlak terpuji. Lamun juk hewan doang marak niki ron akhlak, ron kepedulian. Maka apalagi kepada sesama manusia. Dan niki adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu menjabat sebagai khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sewaktu menjabat sebagai khalifah. Kemudian lamun cara mangkin melakukan kunjungan negara. Lalu berkunjung di daerah Baghdad. Di daerah Irak. Di suatu perjalanan cara lain niki perjalanan menggunakan unta, menggunakan jaran. Supo tahu dalam perjalanan niki mendait arak sejenis kokoh, sejenis serban, sak ditau nike wahside jambatan. Padahal diperkirakan jambatan nike dinalui terlewat si manusia. Lagu akan dilewati oleh makhluk-makhluk gawah. Nah, ditau nikelah ia tansa bebengkas merasa sangat berdosa. Sak side jembatan menyebabkan kesulitan bagi hewan-hewan niki yang lewat jog daerah sebelah. Niki sedihan dan merasa berdosa. Padahal saya lewat niki adalah binatang. Jadi kembali lamun wah memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada binatang, maka akan dipastikan kepeduliannya akan jauh lebih kepada manusia. Sehingga diriwayatkan masih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki sering lampak mesaan menuju ke kampung-kampung namun biasa mungkin untuk ia serminan ron keadaan rakyat. Serminan keadaan rakyat. Yang ke dalam suatu perjalanan ngelilingin niki mendengar ele dua suaran kanak nangis. Suaran kanak nangis. Akhirin muntedo kendari dua mumun seriuk mula jatin dalam bali niki ara dua kanak kenyakan nangis elek deket inaan sak kenyakan tokol ele julun jangkih lah mencari itu julun jangkih kenyakan kelaanan apa hantemun kelaan napi tujuan ina niki bekelan jaga tengah malam kenyakan odop anakan padahal samun kelak niki adalah lamun cerita batu kombong pokon harak mun kokeh-kokehan arak api arak kete sogon tanah mun kokeh-kokehan sehingga kanak nangis niki masih ada harapan arak mun harapan sekalipun samun harapan niki adalah ndik jadi kenyataan engak satu gorengan niki batu kerikil lagu kanak dit yang pelum sami lamun arak mut harapan tentu akan ada arak ketenangan, amun arak harapan-harapan. Akhir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki getok lawang beketuan ina niki sugul dan bercerita jok temui niki dengan mengatakan bahwa kenyeke odop anak ke kelapah lalu milih mangan dengan mok gorengan sejenis batu kerikil lah anda cari itu dulu. Ia wantan Umar dari khalifah uninina niki ia wantan Umar bin Khattab dari khalifah tutun kelapahan karya rakyat niki basen. Akhirin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera pamit sogol dengan kesedihan yang sangat luar biasa dan menuju jok Baitul Mal, gudang atau penyimpanan zakat, penyimpanan harta-harta milik negara. Dengan segera
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki kembali model cari itu doang dulu, ada yang mempergampang bayangan. Segera Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pungguan sekarung beras, sekarung gandum atau sekarung sejenis makanan menuju jog bale habaru niki. Dimana sampai ke rumah niki, kemudian langsung Waalaikumsalam. Langsung Sayyidina Umar sak nyengkeng le jangki ngeriap ina niki jamurian taum sida do pana kembaseun nia ngeriap dimenah masak terus agiin pesajiin diminwah alhamdulillah kanak niki cemoh ina cemoh mu besuh mara basa kasar ya ampun Umar niki Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niki memperkenalkan diri bahwa maaf bahwa aku ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maaf atas kelalaian, maaf atas ndik ngerungu namu naning kejak naon naning kejak berbuat. Nah mudah-mudahan apa yang saya bawa niki akan bermanfaat untuk keluarga. Nah niki contoh akhlak yang sangat tinggi diajarkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka akhlak-akhlak samulia nikilah yang perlu di zaman-zaman makin niki menghiasi Eropa dalam bermasyarakat. Karena akhlak niki adalah andai ta bagian jadi agama niki jadi telu bagian. Agama niki jadi telu bagian. Bagian pertama tentang keimanan, bagian kedua tentang ibadah hubungan kita dengan Allah, dan bagian ketelu adalah akhlak hubungan kita dengan sesama manusia. Niki telu perkara sanding kanggo berpisah. Darah suara njuk dua nih. Ibu-ibu ele sangkok sasorin didengar. Anggih. Ya. Nikilah sak menjadi kebutuhan kita di zaman makin niki adalah akhlak. Jadi ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang akhlak niki perlu diaji dan perlu dilatih. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berakidah, berkeyakinan niki wahara teorin, wahara conton, tinggal kita akan mengikuti. Kembali jamaah sami kepada hadis-hadis niki. Jadi hadis-hadis niki berisikan tentang akhlak, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagai kelanjutan dari hadis-hadis sasampun liwat di pengajar sa bulan-bulan sawah liwat. Makin niki manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari Nabi atau perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Jabir bin Abdullah amara bilaqil asabi'i was-suhfati. Jadi bahasa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu mereka cemus masih ngeraos lagi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilaqil asabi'i was-suhfati wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-barakah. Niki adab dalam bekelur ngenem. Lamun hadis sabujulu niki diawali dengan perintah dan larangan. Hadis sabujulu perintah dan larangan dalam tata cara bekelur dan ngenem. Pada waktu niki Nabi sallallahu alaihi wasallam manikan untuk bekelur ngenam niki menggunakan tangan kanan niki perintah, dan larangan dindik menggunakan kiri dalam bekelur dan ngenam. Niki sederhana. Alasannya fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena sabekelur ngenam menggunakan tangan kiri niki adalah syaitan. Niki alasan Nabi melarang. Adapun perintah menggunakan kanan niki adalah kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kegemaran, kesenangan, dan perkahwinan Nabi yang paling tinggi adalah melakukan perkara-perkara baik menggunakan kanan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang selakian. Kana yu'jibuhu tayammun. Kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi syanihi kullih. Jadi Nabi niki santer isin senang kayun untuk menggunakan kanan dalam menggunakan sandal, dalam berserang, dalam bersuci, dalam segala urusan baik. Nah, sehingga kanan niki adalah perintah. Jadi menggunakan kanan dalam berkeluar ngenam dan hal-hal baik lainnya adalah perintah dengan atau alasannya adalah niki kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjut makin niki adalah perintah untuk laqil asabi'i was suhfah. Akhlak niki jamaah sami lamun tak ya ukur dengan adat kebiasaan itu, maka niki nyaris akan dinilai kurang solah, kurang bagus, karena perintah untuk laqil asabi'i was suhfah. Bahasa kasar menjilat atau mod ranggut-ranggut iman suahat bekelur, bahkan piring-piring niki. Nah, sila berembe arwat. Jadi laqil as-suhfah, mangkat nari, mangkat piring, bahasa kasaran adelatan. Nah, niki lamun ukuran kebiasaan itu din solah yang diseriuk isi dengan akan teparan kena din bagus akhlak, osok. Jadi, nah niki komentar. Lagu Nabi alasan, Nabi perintah kepada niki, innakum la tadrun bi ayyihal barakah. Karena sida pada itu ndet tawan papah mbe tau makanan niki nyeleket keberkahan. Betok keberkahan makanan niki nyeleket. Nah, tentu niki jamaah sami saya perlu ampuru ada bahasa kasar, saya perlu terdelat, terjilat ime ataupun piring niki adalah apabila makanan niki tentu melekat. Apabila dalam makanan niki arak nyeleket, arak tertinggal, dan memberikan isyarat bahwa makanan sawat saji dalam piring niki adalah tersembih, deni narak tersisih. Lamun udah tagih le piring. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nyantar isin penuh harisun alaikum. Jadi harisun alaikum niki makna Nabi nyantar isin penuh perhatian dan dingkanggo arak tertinggal. Lamun cari itu nyantar isin meridu. Jadi perkara-perkara hak kecil apalagi luwe. Niki oleh Rasulullah SAW menganjurkan untuk terperidu. Sebagai bukti adalah dalam riwayat berikutnya, manik Nabi idza waqa'at. Nah niki ja yen tatajah lelai dengan toat sabejulu zaman-zaman tak kurang makanan lain. Nabi manik Nabi idza waqa'at luqmatu ahadikum. Apabila geri makanan-makanan waktu bekelur, apakah dalam begibung atau kenyakan mesaat muarak makanan-makanan geri ili piring, maka Nabi perintah Nabi falyakhudha baitan hagri gini niki baitan falyumit makana biha min adzan, bersihan lamun arak nyeleget kotoran di mana tangkat muarak kotoran nyeleget man Nabi falyumit makana biha min adzan, jadi buang tetehen bersihan kotoran-kotoran senyeleket pada makanan segeri. Terus saat kembeen wal yakulha kelur wala yada'ha lisyaitan. Dendik adik makanan-makanan segeri ili piring niki tebai tisi syaitan. Jadi bewet-bewet segeri indet peduli niki adalah akan tebai tekakan isi syaitan. Dan niki bukti. Dan niki adalah
Lamun cara lain, jangan apa yang tempat takut didik bebewe atau angkat bewe itu. Laun telang untuk kebun mau jadi gadung nilai. Jadi gadung. Lamun kanak makin din tahun larang gadung, din tahun rasen gadung, din tahun berembi akibat gadung lamun di manjari. Din tahun. Lebih parah kencing narkoba nih Hamdani. Gadung itu. Dari sisi dampak saat itu lagu din narkoba lalu. Cuma artinya memabukkan. Nah, tentu ini adalah penyakit. Nah, sehingga dalam nas atau dalam manik Rasulullah SAW ini kita ibaratan dengan lebih buruk dari Nabi sama menjadi ibarat dengan tok lain. Jadi makanan-makanan sagri niki manik Nabi yang terbut yang terbaik di si syaitan. Jadi idza saqatat min ahadikum atau inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Kemudian Nabi mengingatkan bahwa syaitan hadir di tengah-tengah manusia inda kulli syai'in min sya'nih. Setiap entan tata cara waktu taat syaitan niki turut manusia. Mbeja lain lampak syaitan niki milu. Men saat kono 2-3 pira aja juga kancan. Setan niki mengikuti. Terus iring manusia. Jadi inna syaitan yahduru niki lamun bahasa Arab tersebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari niki mengandung makna nani akan datang dan terus menerus. Berarti syaitan niki hadir di tengah-tengah manusia. Inda kulli syai' min sya'ni. Di setiap hal entah dan tahu syaitan niki hadir. Mun ente mun turut dan masing-masing niki diikuti oleh syaitan. Dari marak-marak pirah kalau manusia, ia kalau syaitan, bahkan lebih dari itu. Karena syaitan niki umur dan belo, jangan ke kiamat ton mati syaitan niki. Belo umur. Sehingga dalam hadis Bukhari Muslim pada suatu malam Nabi SAW berdua giliran legedeng giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan Nabi dalam setiap malam adalah tahajud. Kadang-kadang sugul jok kubur baqi, ziarah kubur. Niki kebiasaan Nabi. Lamun tahajud niki menjadi kewajiban atas Nabi. Sehingga lamun arak entan kelewatan tahajud dan isi lelahan badai Nabi ketedaman mun keadaan kejelo. Dan ini isi perhatian Nabi terhadap tahajud. Aisyah radhiyallahu anha niki si bini Nabi sa paling bajang dan sekaligus karena umur bajang memang maka paling sensitif, paling becah dan cemburu. Arak perkara-perkara kemungkinan yang cemburuan yang curiga si Aisyah timbul kecurigaan. Dan ini teriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, berarti fakta. Andai Nabi tengah malam tuais tahajud, Aisyah radhiyallahu anha tuais atau meleng dinarak mundait selakian ledeket langsung tinju tuais. Nabi perasaan Aisyah mun badek entan Nabi lalu pita sebinian sa nomor 2 telu yang pun langsung tinju tuis indagama langsung tuis mundi marah itu mungkin lastingan tak letek dilah atau HP le julung kan tak menen beganggang dan suatu saat beganggam Aisyah sugul pita selakian mundait Nabi dalam posisi sujud. Suhani ke bagus sangan tulak malik juklasahan tidur. Oh, titawan aman. Suku waktu malik Rasulullah SAW pada malam tertentu sugul gede lagu untuk tujuan ziarah kubur tengah malam. Marani ke masih Aisyah tuis tinjut langsung dalam pikiran
Lalu pita sebini salain begagam-gagam dalam balik kosong. Siri curiga. Jok lawang, ternyata lawang dan belenting. Sogul wani. Terus mun kejar arak ruan, lampak-lampak ternyata Nabi menuju jok kubur Baqi. Kenyakan menghadap jok kubur Baqi, memberikan salam dan doa. Di min wasrmina Nabi kenyakan andang kubur, langsung nyerepak pelai tulak Aisyah jok gedengan dan tinduk, piadirin tinduk. Di min Nabi datang munwikan dan Aisyah din mantedam wahengan baru masih sengarang masih nguit lawang badai apa hante. Yang pun din hasan yang berduduk Nabi langsung mengatakan madza fa'ala biki syaitanuki ya Aisyah. Apa entam teguduhi syaitan baru Aisyah. Jadi setan manik Nabi. Syaitanuk. Apa entam tertipu, entam terbisik-bisik, entam terpadai syaitan baru. Akhirnya Aisyah tinjut. Abiya syaitanun ya Rasulullah. Engkau berdua yang kesehatan aku ya Rasulullah. Naam, iya, berdua yang setan. Bahkan seluruh manusia likullin qarin. Jadi masing-masing manusia niki berdaran qarin. Qarin niki pendamping. Masing-masing manusia niki berdua pendamping dari kalangan setan, jin yang mengikuti, membeja jua lain dan sesuai dengan manik Nabi niki. Selalu nginting. Apabila itu yang pelugum sami niki tama jok tau nien den bau tama, nah yen tahan. Nah di antaranya dalam hal niki hatta yahduruhu inda ta'ami. Setan niki sampai hadir bersama manusia pada waktu bekelur fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila gerik makanan ile piring sabekelur niki falyumit makana biha min adan wal yakulha wala yada'ha lisyaitan. Nyerapak bait bersihan lamun butuh bersihan mu keluar. Dan di ADN yang alamum ADN yang tekakan ini syaitan seiring baru bijak lain. Nah niki ruan kepacuan setan niki, keseriusan setan niki untuk mengikuti manusia, untuk mengambil manfaat dan untuk menjerumuskan manusia. Ya pun kerangat masih dengan pengajian Al-Mukarram Tuan Guru. Apabila tamu balik dinebai jangan lupa baca bismillah. Baca bismillah. Karena bismillah nikilah yang akan menjadi penghalang bagi syaitan milu tamu jog dalam balin. Lamun tandik baca bismillah tamu jog balin, ke malam kono lebih-lebih, ke jelo piran juga, maka syaitan ni milu tamu jog dalam balin. Itu tinduk le deket ukuran. Itu kanca sini semamat nya milu berganggu. Nah niki ukuran. Nah sehingga untuk mencegah kehadiran syaitan niki di tengah-tengah atau lebalin, maka jari bentengnya adalah baca bismillah. Tamu balik bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ala doa khusus bismillah atau dalam doa masuk rumah niki adalah Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal makhraji. Bismillah. Jadi mohon pertolongan kepada Allah dan mohon adit saat tamu balik niki dalam kebagusan dan sugul balik dalam kebagusan. Nah niki hubungan antar itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis niki menjadi penguat bagi tiang pelugum sami bahwa dalam bekelur ngenam niki adalah adab Islam. Adab harus menjadi hiasan dalam gerakan-gerakan bekelur, sugul bali, tamu bali, dan setiap hal. Niki adin saya dihiasi dengan akhlak. Selanjut manik basin musannif rahimahullah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin
Faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyurun ila Allah hufatan uratan ghurlan. Bahasa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas niki hubungannya dengan Nabi adalah berpisah. Al-Abbas niki bersemutan kanca Abdullah, kanca Abu Talib dan lain-lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma niki yasa bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Nabi berdiri di tengah-tengah sahabat bimau'izatin, untuk menyampaikan satu mau'izah, peringatan, nasihat. Dan ini juga menjadi sebagian dari kebiasaan Nabi. Setiap ada kesempatan berdait dengan sahabat, maka kesempatan itu digunakan untuk menyampaikan nasihat, peringatan, bahkan boleh jadi kepada hukum-hukum tertentu. Dan dalam suku jelo bahasa Abdullah bin Abbas, Nabi menyampaikan mau'izah. Dalam mau'izah peringatan Nabi niki, Nabi bermanik kena faqal ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum masyurun ilallah, selapum yang pada terkumpulan juk Allah. Jadi itu selapum, berarti seluruh manusia niki yang terkumpulan insyaallah, yang terkumpulan dan menghadap kepada Allah. Masyurun ilallah. Yang pun mahsyurun atau mahsyar niki adalah tempat berkumpul. Jadi mahsyar itu dengan kumpul, sebut dengan padang mahsyar. Itu tentu kumpulan seluruh manusia. Mbele datang terkumpulan manusia niki elek kubur masing-masing. Sabudai kubur, elek kubur masing-masing. Sandi budai kubur di tengah segara, mbeh ndak tahu tengah hutan gerik badai kapal. Maka dari situ masih langan ya tuis kebangkitan. Jadi seluruh manusia niki akan tuis elek dalam tanah, dalam kubur masing-masing, untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuis di dalam kubur hufatan uratan ghurlan. Hufatan niki sifat model manusia sa bangkit di kubur niki adalah hufatan, dinarak bersandal, hufat, darak kadu sandal sikit-sikit. Saya pun ni elek kalangan Nabi Rasul, elek kalangan penguasa, raja, presiden, saya juga itu niki bangkit elek kubur dalam keadaan hufatan, darak menggunakan sandal, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, selapuk darak berpakaian. Kemudian gurlan, itu hamama dalam Islam niki bagian dari fitrah adalah bersunat, khitan. Nah, niki sunnah bagian dari fitrah. Dari fitrah niki tersebut 5 isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Jadi khamsun minal fitrah, 5 perkara bagian dari fitrah. Ya, fitrah niki makna adalah suci. Fitrah niki makna yang tersukai, tersenangan isi seluruh manusia, terdemenan, indah, teranggap isi seluruh manusia pada 5 perkara niki. 5 perkara niki manit Nabi adalah taklimul awafir, pelang kuku. Jadi pelang kuku niki sunnah dan bagian dari fitrah ajaran agama niki taklimul awafir. Kemudian yang kedua adalah natful ibut, mencabut bulun kelelet. Cabut bulun kelelet niki sunnah. Lalu lemut ditau cabut tu isi sakit peras bau kadu silet, tidak ada masalah. Ingat tujuan utamanya adalah bersih. Natful ibut. Kemudian sakatelun qasus syawari, pesolah, petepang, pekontek, semet. Jadi semet, lebih-lebih jamaah lagi tentunya, niki semet niki perlu terungup. Semet, tergunting, terapian, dan Nabi menggunakan qas. Jadi qas niki menggunakan gunting, ini qas, gunting. Berarti hamama niki sebaiknya
Adin bedue semet. Mama semet agun dindik be yang ke ngelampung jog jelamer. Jadi be entan adin hasolah. Walaupun sebagian jamaah laki tergantung kebiasaan lelai. Arahan din putih hobi bersemet, izin mengkorisan, tidak ada masalah. Intin adalah bersih. Lagu lama dalam hukum asal dengan memeniki harus sebaiknya bersemet. Memeniki bersemet. Karena Nabi mengatakan qasus syawari. Dari arak semet, agus semet niki terperapi, terpesolah. Nah, kemudian keempat adalah al-khitan. Jadi bersunat. Dan niki wajib bagi laki-laki dan perempuan niki khilaf ulama. Arah bahasa kena wajib, arah kena sunnah. Lagu sapokok dulu adalah mama. Niki wajib. Kemudian kelima bagian dari fitrah niki adalah halqul anah. Jadi halqu al-anah, membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Nah, niki sunnah, niki fitrah, ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kembali jog bersunat. Bersunat niki bagi dengan mama adalah pelang teteh kulit paling julul le kanak mama niki. Sehingga arak sa terbuang. Arak sa berteteh yang pun lain ruan antara waktu lahir kanji setelah khitan. Nah, apabila lemah terbangkitan di alam kubur, maka onas bersunat niki telang. Niki maknan gurlan. Jadi gurlan niki maknan adalah itu lemah terbangkitan di kubur dalam keadaan dinarak onas setuah tersunat kembali. Nah, sehingga ibaratnya adalah marak ruwet sasogol di dalam tian ina. Lagu waktu sogol di dalam tian ina rata-rata nangis selaput. Rata-rata tremong rame yang si darah tahu ngeraus. Nah, lagu waktu bangkit dari alam kubur hanya model marak niki lagu berakal dan berbentuk berbeda-beda tergantung kepada amal soleh. Birun amal soleh samangkin niki itulah yang akan menjadi bentuk sebeng ruwe tandang ajung tuis sili kubur untuk berjalan menuju ke padang mahsyar niki. Aisyah radhiyallahu anha di menuah kesampaian hadis niki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam marak bengak Aisyah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayam duru ba'duna ila ba'din, ndek ta saling seriuk lemak antara satu dengan lainnya, kubur terapat, kumpul barang-barang, berjalan menuju ke tempat mahsyar niki mundarak berkelambi, darah bersandal, ndek tak pada saling boya, ndek tak saling teriah lemak, bahasa Aisyah. Rasulullah SAW menjawab mengatakan, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, al-amru asyaddu mimma taqulin. Keadaan, situasi pada waktu itu lemak adalah lebih dahsyat dari ukuran apa sama ketuan. Dinarak dengan berendang juga dengan lain. Darat dengan ya, pikiran dengan lain, apalagi serius dengan lain, apalagi ya kijo-kijo dengan lain dinarak. Karena semua pada pikiran gawat, genting, pada pikiran diri. Dan inilah saya sebut isi orang-orang tua kita dulu dengan nafsi. Darah urus batur, melainkan hanya urus diri. Lampa dengan komando Allah Subhanahu wa taala menuju juk sekek tau yang disebut dengan mahsyar. Dengan mahsyar. Manik Allah Subhanahu wa taala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Marantat satu pihak pertama lain, entar saruat sugul dalam tiang inat lain. Nu'iduhu. Kami akan mengembalikannya. Jadi tepian awak baru. Awak samangkin niki sedeng. Hancur isi tanah, hancur isi zaman yang begitu lama. Hancur selalu. Nah, pada waktu kebangkitan lemak Allah ya pian awak baru. Awak baru tepian. Dengan nyawa yang sama. Dengan amal sandinara yang bertukahan. Cuma awak tepian baru si Allah Subhanahu wa taala. Jadi manikan Allah Subhanahu wa taala kama bada'ana awwala khalqin nu'idu.
Mbe sa takpian laik pertama nya takapian nani mana Allah. Persis hanina nina hamama mama mbe jarwan pokok persis nu'iduhu wa'dan alaina. Ya janji kepada Allah. Janjin Allah. Yang janjin Allah tidak akan pernah menyimpang. Sehingga ayat niki menjadi penguat atas keimanan kita bahwa setelah mati niki arah irup. Yat irup malik. Yat bului awak malik. Yat arah gerakan perbuatan malik. Artinya gerakan malik. Persis. Cuma sandinara adalah ibadah. Beramal dinara, pembala dinara. Cuma tinggal akan mengikuti arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin manik Allah, inna kunna fa'ilin. Pasti Allah akan melakukan hal itu. Jadi pasti Allah akan membangkitkan tiang pelugum sami, pasti Allah akan mengembalikan atau membuatkan kita badan baru, dan pasti Allah akan mengumpulkan. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati wa yu'khadhu bihim dhata shimal fa aqulu ya rabbi ashabi wa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Jadi saat pertama kaliin lemak ya tican insyaallah subhanahu wa taala yuksa tebing pakaian lah mencarita tertumbuk segala badan aurat niki adalah yaumul qiyamati Ibrahim, Nabi Ibrahim. Niki manik Nabi. Sa pertama kali ya tertebing kelambi pakaian suahar sapadu bangkit li kubur one dalam tanpa pakaian adalah Ibrahim alaihi assalam. Wa innahu sayja birijalin min ummati. Ditlemak ketahuilah manik Nabi yang terdatangan sekelompok mama dari kalangan umatku, datang sekelompok umat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukhad bihim dzat asy-shimal. Tejauh, tegeret, jok bagian sebelah kiri. Faqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam niki nunas kepada Allah. Bermanik juk Allah, ya Rabbi ashabi. Ya Rabb, ya Rabb ashabi. Sahabat manik Nabi. Wa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Muhammad manik Allah dim tahun apa man pada gawe suahan bilin. Jadi kata ashabi niki adalah artiin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara umat manusia sa kumpul di mahsyar niki lema akan terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok ashabul yamin dan ashab asy-shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan adalah kelompok orang-orang yang beruntung dan kelompok kiri adalah kelompok orang-orang yang rugi. Dan sampun iram brekeng bahwa jumlah manusia ilik zaman Nabi Adam laik jangka julu kiamat. Andai tak sotir, andai tak rekeng, maka yang beriman kepada Allah niki sekedik. Luian sa kufur kepada Allah. Luian kufur. Makin doang di zaman makin niki 2 tahun yang lalu baca hasil perhitungan cacah dunia oleh salah seorang ahli cacah muslim. Niki merekeng manusia di seluruh dunia niki kisaran 7 miliaran manusia dalam hitungan. Namun dari 1 miliar niki berstatus agama Islam sekitar 2 miliar. Selain haniki berarti karing 5 miliar manusia. Niki napi agama secara umum kafir. Niki hamangkin niki. Ili 2 miliar sa beragama Islam niki malik eoken. Mbe ha pacu, mbe handek pacu. Mbe sa genem beribadah, mbe sa genem ibadah. Ampura, mudah-mudahan selaput niki selamat dunia akhirat.
lagu ande entah ukuran rekeng manusia di sekitar bogot niki pira keluwean de pira sahadir ngaji luwean handi hadir ngaji. Nah niki ukuran lagu ande handi ngaji muntah menerakeun niki de. Arti dalam amal-amal kebaikan, dalam amal-amal baik selalu dalam jumlah kecian daripada sandi beramal baik. Nah sehingga surga niki akan ditempati oleh sekedik dari kalangan panjak Allah. Sawar tersutir dari segi keimanan, dari segi amal soleh. Yang menyebabkan orang tamu surga niki adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Jadi udkhulu al jannata bima kuntum ta'malun. Jadi marah sambur sampean. Jadi malaikat ini mengatakan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi malaikat memberikan salam. Selamat lah mencari itu selamat sila tempat sila tamu surga lema jelu kiamat. Napi sebaban tempat sila tamu surga bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang mereka lakukan, apa Nabi Samud perbuat, dan tentu adalah amal soleh. Nah sehingga manik Nabi SAW dalam kisah sesuatu yang terjadi di majelis kiamat niki Nabi periak kepada sekelompok yang ada di sebelah shimal, dan Nabi mengatakan ya Rabbi ashabi, sahabat umat. Maka dijawab oleh Allah dan mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi ndim tawanan Muhammad apa sampai degawai suhan bilin. Artinya dari kemaksiatan, dari penyimpangan, dari kesyirikan. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih. Maka manik Nabi, aku melanjutkan keinginan atau ucapan seperti yang diungkapkan oleh al-'abdus salih, panjak Allah soleh, yaitu wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku siap atau menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah atau Rasulullah SAW niki menjadi saksi di jelo kiamat atas ibadah umatnya, atas ibadah umat. Hadis niki menunjukkan tentang pertama iman kepada hari akhir. Jadi setelah irup mangkin niki sedang menuju kepada ajal kematian, kemudian tamujuk alam barzah, waktu nuwayeun lema dunia niki akan hancur, kemudian Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sebagai komando untuk kebangkitan manusia. Dan hadis niki menjadi penguat atas suhat mati arah kehidupan. Dalam kehidupan ini ke arah tanggung jawab. Jadi seluruh napi mutlaku oleh bun dunia berupa kesalahan, berupa penyimpangan, niki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW adalah Nabi, Rasul, di antaranya paling penuh perhatiannya kepada umat. Jadi Nabi nyantar isin perhatian juga umat. Di antara marah baru tentang tata cara bekelur ngenam, Nabi munajat, mbintan adin sa'solah. Niki bekelur ngenam. Saat tidak akan didapatkan pada ajaran agama-agama lain. Bahkan qada hajat. Niki Nabi memberikan bimbingan. Berbicara qada hajat, mbi andang, mbi taat, berbitat bersuci bersih. Niki semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan didapatkan pada ajaran agama-agama lain. Lagu walaupun marak niki, ajaran agama Islam niki adalah agama yang tidak memberatkan umat. Dinarak berat. Bahkan jangan hadir atau bahkan temanikan insyaallah dalam Al-Qur'an. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah niki nyantar isin kayun
jog ita selaku hambanya mendapatkan kemudahan-kemudahan dan tidak berhadapan dengan kesulitan. Rasulullah SAW sewaktu utus Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib untuk menuju ke negeri Yaman, lalu berdakwah ke Yaman. Maka Nabi sebelum berangkat, dua sahabat niki menitip pesan. Lamun bahasa mangkin pembekalan. Terbekali isi berbagai keadaan masyarakat di Yaman, terbekali isi berbagai cara berdakwah, terbekali isi akhlak secara umum. Dengan Nabi mengatakan yassira wala tu'assira. Jadi permudahkanlah, lemak tu dendik pesulit-sulit. Berikanlah kemudahan-kemudahan, jangan berikan kesulitan. Fa innakum tub'atsuna muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus ini untuk membawa misi kemudahan-kemudahan dan dingkanggo jauh kesulitan. Nah, sehingga agama niki menjadi agama yang gampang, lagu terukur, gampang, lagu harus selesai. Dingkanggo tegampang-gampangan, dingkanggo semili-mili, lagu gampang niki adalah harus terukur dengan kaidah-kaidah agama. Ya ampun, ulama berbahasa kena idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila berhadapan dengan masalah-masalah sulit, kesulitan, sempit, maka kesempitan itu harus diperluas, harus dibuat jadi luas. Contoh jamaah sami samakin sedang berkembang adalah, dan ini akan terjadi kasus-kasus sopok kana nina merari, kemudian wali jauh tahun arah salim Malaysia, arah salim beh dari luar negeri, bahkan di luar daerah lagu din tahun jejaan ada tahun lagu din tahu oleh sulit oleh, sementara anak akan perlu tekawin. Nah niki lamun dalam kitab-kitab lain, dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah niki jelas apabila wali niki wah gaib, wali gaib wah telang ilik tahu anak akan merari. Yang kedua farsah atau ukuran musafir mundin tahun alamat telang hanya tahun musafir, maka oleh ulama-ulama lain menpetok hak kewalian, menanggapan kah jadi wali saya jadi waliin adin gampang hakim niki adin gampang cara lain adin tahun-tahun tapi itu mungkin dinara alamat, maka ini sulit berarti ditahu ngawinan. Nah begitu ada kesulitan ittasa, maka harus diperluas. Maka cara hasil ulama lain mikir berijtihad adalah petok hak kewalian, mau pindah anjuk hakim gampang jadi, tinggal lampu hakim mau ngawinan selesai gampang jadi. Niki zaman lain zaman makin niki beda. Zaman makin niki dunia le enggam tahun. Makin dunia le enggam le kantong atau dunia. Malah buka peta dunia makin le niki tahu. Bahkan narak kocian niki. Mbe melet lampak dunia milu le enggam. Jadi berbeda situasi. Sehingga makin pokon bude nomor wali niki Eropa, mbe hendak tahun, Amerika, apalagi sembawa. Malaysia, Saudi. Setiap detik emang berat kancing ni ngerawas bertatapan muka. Dunia niki kocek makin. Nah sehingga engkah dari kesulitan makin niki wali sa bersangkutan untuk menjadi wali. Diganggu terputusan hak kewaliannya karena masih bau berhubungan. Gampang. Berbicara, nah niki diantara paham. Lagu niki relevan lebih pas untuk zaman makin niki. Jadi wali niki ada lebih gampang, anak akan terkawin, dinara kiri kanan, tinggal amak sakli jauh tahun niki atau wali sebersangkutan niki menyerahkan hak kewaliannya atau berwakil dengan sara itu. Disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh orang tua atau menyerah, mujari. Kan niki gampang jadi. Baru sulit menjadi gampang. Gampang isi alat komunikasi.
Niki gampang. Sekalipun hal niki masih luwe atau masih arak beberapa tuan guru sandin ding kangguan. Lagu dinarak dalil bembel napete dalil syarat berwakil niki harus satu majelis dinar. Kemudian yang kedua bembel napete dalil Al-Quran hadis lamun wali niki musafir joksian parasamu portok kewalian dia nak bedai. Jadi hanya fanatik kepada fatwa lain, dan fatwa lain ini memang iya paling molah, paling gampang. Putus kewaliannya, serajuk hakim gampang jadi. Makin lebih gampangnya adalah komunikasi berwakil gampang selesai. Karena marak baru dinarak dalil dari Al-Quran dari hadis bahwa penyerahan wakil niki harus dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Dinarak, dia nak bedaitkan di dalil. Kemudian saat kedua lebih-lebih nikah paling penting kan, dia nak bedaitkan je dalil bahwa wali apabila musafir sekian mempertok akan dinarak. Semata-mata zaman lain ini adalah untuk mempermudah. Nah, izin makin niki lebih amannya lamun marak niki modern mengambil jalan tengah. Ambil jalan tengahan, pindah ke walian juk wali nomor berikutnya. Lamun papun masih hidup, maka papun. Niki paling bijaksana makin niki. Lamun papun darak, berarti semeton. Semeton dinarak berarti jok tuaan. Tuaan dina berarti anak, tua dan sampai ke bawah. Harus menggunakan urutan. Nah niki menyatukan dua versi, dua pendapat. Antara pendapat lain kanji kedapat modern, ambil tengah-tengah. Jadi untuk langsung kepada hakim niki terakhir. Piranjuk hakim manik Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-waliyu atau al-qadhi waliyu man la waliyalha. Jadi hakim niki menjadi wali apabila dengan ini dia narak waliin sama sekali. Darah waliin sama sekali. La waliyalha. Sandin beri wali sama sekali. Saya sandin beri wali sama sekali lamun arak dengan nina merarikan cerita tamu Islam. Dengan nina kafir merarikan cerita tamu Islam ni kiandin budi wali sama sekali. Belum apa itu wali kafir doang. Maka walinya adalah hakim manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ukuran itu makin dinar walin hal bawaan dan arak lain. Bawaan dan niki urutan. Nah sehingga dinarak dalil mbembel napita yang membatalkan atau yang memutuskan kewalian suku dengan musafir. Hanya zaman lain iya paling gampang zaman lain pertoan. Kembali serahan jok hakim si ulama lain adin sandi terjadi cekcok antar keluarga apabila oleh wali asli. Oleh wali asli misalan mundai tanah kena merari hai kawin tua akunya. Langsung jok tuan hai suruh mengawinan sementon ini jadi cekcok lagu lamun wata pelanggu jok hakim pemerintah dinarak bani ngentut menjadi aman. Maka itulah kebijakan kehebatan ulama-ulama lain di dalam berijtihad menentukan hukum, karena idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sulit maka akan menjadi luas, dan pasnya makin niki adalah marak baru. Nah niki walaupun niki jamaah sami adalah masalah saele kalangan tuan guru makin niki diperdebatkan. Lagu oleh ulama-ulama mau informasi walaupun secara langsung oleh tuan guru Sam'an. Tuan guru Sam'an wan tosul masalah niki dan bercerita bahwa beberapa hari beliau hadir dalam muktamar ulama. Di antara serta bahas tentang masalah niki. Ilmu muktamar niki arak ulama dari kalangan tua dan arak ulama dari kalangan muda. Basen ulama-ulama dari kalangan tua ya tetap berpegang teguh kepada kitab lain. Sedangkan ulama-ulama muda aja marah baru pikiran. Jadi berkembang pemikirannya, wawasannya, sehingga membolehkan untuk berwakil lewat telepon apabila sa berwakil niki jelas, saktipen berwakil niki jelas dan arak saksi. Tetetunasin hambit kadu jarin tuan guru. Nah beliau jawab kena B samolah. Nah
bisa mulai. Jadi niki menunjukkan perkara-perkara khilafiyat, perkara perbedaan lagu insya Allah menurut kajian ilmiah cara makin akan lebih gampang apabila berwakil niki lewat HP daripada akan langsung juk hakim niki loncat niki lamun juk hakim. Lagu lagi sekali niki tergantung kepada masyarakat. Tergantung kepada masyarakat. Nah nikilah jamaah sami rahimakumullah beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena waktu tua jam 5, mudah-mudahan hadis samud baca baru niki barokah, bermanfaat, dan pengajian niki selalu bercucuran rahmat, pahala dengan kehadiran kita, dengan keikhlasan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu bisa kita amalkan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan mencegah tiang pelugum sami dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan qawiyan sadiqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma la tad'a lana min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la asiran illa yasartah wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyalaka رضا وهي لنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا نبينا